Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini saya akan membahas pada soal keempat di mata kuliah Sistem Operasi. Nah, di soal 4 ini membahas materi mengenai deadlock. Nah, soalnya di sini jelaskan mengenai karakteristik deadlock dan jelaskan contoh gambaran terjadinya deadlock menggunakan resource allocation graph. Nah, untuk jawabannya di sini ada karakteristik deadlock. Yang pertama adalah mutual exclusion, yaitu hanya satu proses pada satu waktu yang dapat menggunakan sumber daya. Kemudian yang kedua adalah genggam dan tunggu atau hold and wait, yaitu suatu proses membawa sedikitnya satu sumber daya menunggu mendapatkan tambahan sumber daya yang baru yang dibawa oleh proses. Kemudian yang ketiga ada non-preemptation, yaitu sebuah sumber daya dapat dibebaskan dengan sukarela oleh proses yang memegangnya setelah proses menyelesaikan task. Kemudian karakteristik yang terakhir adalah menunggu secara sirkular atau circular wait, yaitu terdapat sekumpulan proses P0, P1 sampai dengan P0 yang menunggu sumber daya, di mana P0 menunggu sumber daya yang dibawa oleh P1. Kemudian P1 menunggu sumber daya yang dibawa oleh P2, dan seterusnya P ke N menunggu sumber daya yang dibawa oleh Pn, dan Pn akan menunggu sumber daya yang dibawa oleh P0. Nah, untuk graf resource allocation graph-nya di sini pada gambar 1 sudah ada R1, kemudian R3, R2, R4, dan P1, P2, dan P3. Nah, di sini sudah dijelaskan untuk ilustrasi konsep di atas. Pada gambar ini kita lihat resource allocation graph-nya tidak terdapat siklus, maka tidak akan terjadi deadlock. Kemudian, misalnya proses P3 ini meminta satu anggota dari tipe sumber daya R2. Nah, di R2 ini diminta satu sumber daya. Karena tidak tersedia anggota tipe sumber daya tersebut, maka request add P3-nya ini ke R2, maka akan ditambahkan seperti pada gambar kedua ini. Nah, tadi pada gambar pertama tidak adanya sumber daya dari P3 ke R2, maka untuk graf yang kedua ini akan ditambahkan dari P3 ke R2. Nah, pada kasus ini akan terdapat dua siklus, yaitu P1 ke R1, kemudian R1 ke P2, kemudian P2 ke R3, kemudian ke P3, selanjutnya ke R2, dan berakhir pada P1. Nah, selanjutnya siklus yang kedua yaitu dari P2 ini, kemudian ke R3, kemudian ke P3, kemudian ke R2, dan berakhir ke P2. Nah, pada proses P1, P2 dan P3 terjadi deadlock. P2, yang ini P2 dan P3 akan terjadi deadlock. Proses P2 menunggu sumber daya dari R3. Proses P2 yang ini akan menunggu sumber daya dari R3. P2 akan menunggu sumber daya dari R3, kemudian yang dibawa oleh P3. Nah, proses P3 sebaliknya akan menunggu proses P1 dan P2. Pada proses P3, dia akan menunggu proses pada P1 dan P2 untuk melepas sumber daya R2. Nah, P1 dan P2 ini akan melepas sumber daya dari R2. Kemudian proses P1 akan menunggu proses P2 melepas sumber daya dari R1. Nah, proses P1 akan menunggu proses P2. Proses P1 ini akan menunggu proses P2 yang melepas sumber daya dari R1. Nah, mungkin sampai di sini penjelasan mengenai karakteristik deadlock dan resource allocation graph.
Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.